Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita part ke-6 dari prediksi soal KSMMI Matematika Terintegrasi tahun 2024 yang sesuai dengan kisi-kisi KSM 2024 yang resmi dikeluarkan oleh Panitia Pusat. Nah, sebelum itu, kalau misalkan kalian menonton video ini tetapi belum subscribe channel ini, subscribe dulu sekarang agar kalian tidak ketinggalan info terkait tentang KSM 2024 dan juga video-video latihan soal persiapan KSM 2024 dari channel ini. Kalau misalkan sudah, jangan lupa untuk berlangganan minimal juara tingkat kabupaten. Kenapa? Karena akan ada banyak video eksklusif mulai dari hari ini sampai ke depannya untuk mempersiapkan dirimu menghadapi KSM tahun ini. Kalau mau komplit, silahkan bergabung yang di juara tingkat provinsi. Oke? Nah, di sini kalau misalkan kalian ingin memiliki prediksi lengkap dari pembahasan soal ini dari 1 sampai dengan 25 sesuai dengan kisi-kisi, silahkan hubungi Mimin di 0878606262. Kalau misalkan kalian terlambat, harganya akan balik ke Rp75.000. Oke? Hubungi sekarang. Nah, di sini kita akan mulai pembahasan kita dari soal nomor 11. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Sebuah barisan 9, 18, 27, 36, 4, 5, 5, 4, dan seterusnya merupakan bilangan kelipatan 9. Barisan bilangan ini kemudian dikalikan dengan negatif 1 dengan urutan tertentu sehingga menghasilkan urutan bilangan yang baru, yaitu negatif 9, 18, negatif 27, 36, negatif 45, 54, dan seterusnya. Jika penjumlahan N suku pertama menghasilkan nilai 270, maka nilai N yang memenuhi adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, perhatikan kita akan tuliskan kembali deretan angka-angkanya ya. Ingat di sini pemisahnya adalah jumlah, maka di sini jumlah 18, kemudian tambah negatif 27, kemudian tambah 36, kemudian jumlahnya dengan negatif 45, tambah dengan 54, dan seterusnya sampai dengan banyak sukunya menjadi N, kemudian totalnya adalah 270 ketika dijumlahkan semua. Jadi kita akan mencari nilai N sedemikian sehingga jumlah N suku pertama atau biasa dikenal dengan Sn-nya itu menghasilkan 270. Nah, bagaimana caranya? Perhatikan di sini ternyata kalau misalkan kita kelompokkan setiap dua angka dengan menggunakan sifat pengelompokan atau sifat asosiatif, maka di sini kita akan lihat bahwa kalau kita jumlahkan dua angka seperti ini, kita akan mendapatkan hasilnya adalah positif 9. Nah, itu juga berlaku untuk dua suku berikutnya. Ini jumlahin dapatnya positif 9. Ini jumlahin lagi dapatnya positif 9. Nah, setiap dua angka itu akan menghasilkan positif 9. Jadi karena tadi awalnya itu ada sebanyak N suku, nah berarti kalau misalkan kita kelompokkan setiap dua angka ternyata ada N per 2 suku, ketika dikaliin dapatnya adalah positif 9. Maka coba kita kalikan N per 2 kali positif 9. Biasanya tidak dituliskan ya, positifnya cukup dituliskan 9-nya aja. Maka ini nilainya sama dengan 270. Maka ini kalau misalkan kita kalikan 9 kali N dapatnya 9N, kemudian dibagi dengan 2 hasilnya adalah 270. Nah, ini kita selesaikan ya. Caranya bagaimana? Caranya mudah aja. Di sini kan ada 9 per 2 ya. Maka di sini N-nya itu tersisa di sebelah kiri, sedangkan 9 per 2-nya ini kita akan pindahkan ke ruas kanan, maka akan menjadi kebalikannya. Maka di sini 270 akan dikalikan dengan 2 per 9 seperti ini. Maka di sini 270 dibagi dengan 9 dapatnya 30. 30 dikalikan dengan 2 dapat deh nilai N-nya ternyata adalah 60. Sehingga jawaban yang tepat dari soal ini adalah opsi B. Ternyata ada sebanyak 60 suku. Sedemikian sehingga ketika dijumlahkan dapat hasilnya adalah 270. Seperti itu, semoga kalian paham ya untuk penjelasan soal kali ini. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan soal selanjutnya, di sini Mimin promosi dulu kalau misalkan kalian lagi nyari modul keislaman sesuai dengan KSM 2024 kisi-kisinya itu cocok untuk matematika terintegrasi MI, MTS maupun MA. Kalian bisa memiliki paketan ini 15 pieces modul yang berbeda, itu harganya cukup 120.000 saja. Lagi promo. Kalau misalkan kalian tertarik, hubungi Mimin di 0878606262. Hubungi sekarang karena ini cocok banget buat kalian pelajari untuk menghadapi KSM tahun ini. Oke, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Nah, di soal nomor 12 ini yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Butala hendak membuat ketupat yang akan digunakan sebagai hidangan berbuka puasa bersama hari ini. Jika diisi hingga penuh, sebuah ketupat akan berisi sekitar 480 gram beras. Namun Butala hanya mengisi masing-masing ketupat 2/3-nya saja. Jika Butala mengisi 175 buah ketupat dengan ukuran yang relatif sama, maka perkiraan minimal beras yang dibutuhkan Butala untuk mengisi ketupat-ketupat tersebut adalah titik-titik kilogram. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, perhatikan baik-baik ya. Di sini kan Butala itu mengisi ketupat, tetapi dia tidak mengisinya itu secara full. Walaupun kapasitas totalnya adalah 480 gram, tetapi Butala hanya mengisinya sebanyak 2/3-nya saja. Maka di sini kita hitung dulu ya, untuk bagian ketupat yang diisi. Jadi bagian ketupat yang diisi itu besarnya adalah sebanyak
2/3-nya aja, berarti 2/3 dikalikan dengan 480 gram, ternyata yang diisi hanyalah sebanyak berapa? Kita bagi ya, 48 bagi 30 adalah 16, maka taruh 0, 160 kali 2 adalah 320 gram aja yang diisi per ketupatnya. Nah, kalau misalkan kita sudah tahu seperti ini, kita hitung aja berapa banyak yang dibutuhkan oleh Butala untuk mengisi 175 buah ketupat yang dimilikinya dengan takaran yang sama. Maka kita tinggal kaliin aja total untuk mendapatkan total beras ya, minimal itu tinggal kita kalikan aja 320 gram dikalikan dengan 175. Tentu nanti satuannya harus kita konversi ke dalam kilogram terlebih dahulu karena yang ditanyakan itu dalam satuan kilogram. Maka ini kalau misalkan kita kalikan berapa sih hasilnya? Kalau misalkan kita kalikan ini hasilnya adalah 56.000. Nah, 56.000 tentu masih dalam satuan gram. Nah, kalau misalkan kalian ingat bahwa 1 kilo, jadi 1 kilo itu setara dengan 1000 gram, turun 3 tangga ya. Maka kalau misalkan kita ubah dari gram ke kilo, tentu kita harus membaginya. Jadi 1 gram itu setara dengan 1/1000 kilo. Maka kita harus bagi dia dengan 1000. Kita bagi dengan 1000, maka dia setara ternyata dengan 56 kg. Maka jawaban yang tepat dari soal ini adalah opsi C, yaitu 56 gram. Seperti itu. Semoga kalian paham ya untuk menyelesaikan soal ini. Jadi cukup mudah, yang penting kalian bisa menganalisa suatu soal seperti ini dengan cermat tanpa mengabaikan unsur-unsur penting yang ada di soal tersebut. Oke, kalau misalkan kalian belum paham, jangan malu-malu untuk komen di bawah. Jadi itu dia tadi 2 buah soal yang kita bahas pada video kali ini. Kalau misalkan kalian masih ada yang ingin tanyakan, silahkan komen di bawah. Kalau misalkan sudah paham, alhamdulillah, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.